Assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik hari ini. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi sebelum Bapak melaksanakan proses coaching, saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait rubrik penilaian yang akan Bapak laksanakan. Nah, jadi selama proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti kepada coaching akan saya amati dan akan saya nilai melalui rubrik penilaian tersebut apakah yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur filter atau tidak. Nah, kemudian bagaimana Pak Ian selaku coaching memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dari pertanyaan yang Bapak ajukan. Apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching atau tidak? Apakah sudah termasuk di dalamnya itu aspek-aspek kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ini. Nah, baiklah Pak Ian. Pertanyaan pertama yang saya ingin ajukan kepada Bapak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya baik Bapak, terkait kegiatan coaching ini saya tentu saja ingin mengembangkan kompetensi inti seorang coaching itu terkait 3 hal Pak. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot pada coaching nantinya. Nah, kira-kira dari ketiga aspek kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu mana yang kira-kira yang paling ingin Bapak kembangkan? Jadi kalau dari ketiga itu yang paling ingin saya kembangkan itu yaitu bagaimana saya mampu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Pak kepada coaching nantinya. Pertanyaan terakhir nih Pak. Indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Nah, terkait indikator ini nanti saya akan kembali kepada alur tirta Pak ya. Bagaimana nanti coaching itu bisa mengungkapkan permasalahannya, kemudian nanti bisa mengidentifikasi permasalahan tersebut apa sih permasalahan intinya, lalu kemudian akan mendorong coaching nanti bisa mengambil rencana aksi yang konkret apa yang akan dilakukan dan nanti bagaimana sih komitmennya untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah direncanakannya itu. Mungkin demikian saja Pak untuk kali ini proses pra observasi kondisi akademik ini. Nah, mudah-mudahan nanti dalam proses coachingnya Pak Ian bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan coaching juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, terima kasih Pak ya atas kesempatannya. Ya. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Tony. Salam Pak Yan, ini maaf nih ganggu waktu ini. Gimana kabarnya nih Pak Tony hari ini? Kalau dibilang baik ya alhamdulillah nih, cuma ada sedikit ini jadi saya ceritakan nih Pak. Ya. Jadi betul Pak ya. Jadi informasi yang saya terima dari WA itu bahwa Pak Tony ingin bertemu saya karena ada yang ingin dibicarakan kan? Kira-kira apa yang mau dibicarakan hari ini Pak? Ini Pak Yan, sekali mohon maaf nih mengganggu waktunya Pak. Ini permasalahan yang saya alami sekarang ini terkait siswa nih Pak. Nah, sekarang ini siswa nih kesadaran akan peduli kebersihan ini agak kurang nih Pak. Ya, salah satu contohnya soalnya sudah makan dari kantin buang sampah nih sembarangan. Padahal kita kan ada kotak sampah. Harusnya mereka sudah makan buang di kotak sampah. Dan juga kesadaran untuk piket dibayar. Kalau di kelas kan sudah ada jadwal piket. Kadang mau kesadaran untuk datang lebih awal. Kalau ada sampah langsung dibersihkan. Nah itu enggak kurang ya. Jadi dari apa yang dipaparkan oleh Pak Tony tadi, saya melihat bahwa persoalannya ini adalah
bagaimana tingkat kepedulian dan tingkat kesadaran siswa untuk membersihkan sampah Iya. Pak ya. Jadi sudah makan, sampahnya dibuang, kemudian sampah yang ada di sekitar itu tidak mau dibersihkan, kemudian buang sampahnya sembarangan, dan juga petugas piket sudah ada tapi tidak dikerjakan Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Tony, kenapa bisa seperti itu Pak? Menurut saya nih salah satu penyebabnya ini dari kesadaran tadi. Kesadaran Pak ya. So, salah satunya mungkin kurangnya semacam sosialisasi. Oh ya, sosialisasi itu ya. Kurangnya tekanan dari mungkin bisa terlihat dari rumah. Oh, dari rumah, kebiasaan lah, katakanlah kebiasaan dari rumah, kemudian terbawa ke sekolah. Ya, Jadi gitu. kebiasaan itu ya, kalau kebiasaan baik tidak masalah Iya, Pak ya. iya. Tapi ini kebiasaan tidak mempedulikan sampah lah Pak ya. Nah, jadi kalau menurut Pak Tony sendiri, Pak Tony maunya gimana sih? Pengennya saya tuh anak tuh punya kesadaran sendiri. Kesadaran. Kalau misalnya tadi sesudah makan bekas makan di kantin, tidak perlu diperintah, langsung buang sampah di tempat. Iya, betul sekali. Juga yang di jadwal pikir itu sudah ada hasilnya siapa sampai hari Sabtu. Sadar diri lah Ya, kira-kira sadar diri. kan. Nah, ini tugas saya tanpa diperintah karena motivasi internal, siswa itu bergerak sendiri lah Pak ya. Misalnya datangnya lebih awal nih kalau lagi piket, tidak harus di nuruni harus Iya, iya, iya. bernada tinggi untuk memerintah anak. Intinya dari pengennya anak tuh sadar secara sendiri. Ya, sendiri, betul sekali Pak ya, tumbuh dari motivasi internal lah, Ya, tanpa benar. perlu diperintah, tanpa perlu dihukum, tanpa perlu dimarah Pak ya. Jadi mereka bisa bergerak sendiri untuk membersihkan sampah. Nah, kalau menurut Pak Tony, kondisi yang ada ini kira-kira kalau kita bikin skala level dari 1 tidak ideal sampai 10 ideal, kira-kira kondisinya ada di angka berapa nih Pak? Kalau dari pengamatan saya, dari kalau skala level 1 sampai 10, artinya di posisi 5. 5 Pak ya, parah sekali Pak ya. 5 itu. Bapak pengennya di angka berapa nih? Kalau pengen saya sebagai guru dari siswa tersebut, pengennya di angka 10. Angka 10 Tapi, ya. kita untuk mencapai level tersebut, kalau level 10 kan sudah sangat baik. Iya, betul sekali Pak. Tapi secara bertahap lah ya. di waktu dekat ini lebih ke posisi 7 sampai 8. Bertahap lah Pak Ya. ya. Jadi 7 sampai 8, mungkin beberapa waktu ke depannya nanti akan sampai pada level 10 Pak ya. Nah, baik Pak. Nah, terus terkait harapan Bapak bisa mencapai level itu, apa nih yang bakal Bapak lakukan? Untuk mencapai level itu sebenarnya sudah ada ide-ide dari saya. Inginnya langkah-langkah yang ingin saya lakukan, pertama sosialisasi ke anak-anak. Misalnya pada waktu upacara nih, Iya, kan pada betul. amanat, misalnya saya sendiri jadi pembina upacara, guru lain, pengen lebih menekankan untuk sadar akan kebersihan. Dan juga saya pengennya nanti dibuat poster-poster, misalnya jagalah kebersihan, terus bikin kebersihan dari sebagian dari 5. Iya, betul sekali Pak. Baik, itu bisa nanti ditempel di dalam kelas, atau di luar kelas. Itu rencana. Jadi tadi ada 2 rencana Pak ya, mengenai sosialisasi dengan siswa, kemudian ada juga nanti pembuatan poster kebersihan, sehingga nanti tumbuhlah artinya kesadaran siswa untuk terlibat langsung dalam membersihkan sampah Pak ya. Nah, terkait rencana Bapak ini, kapan nih kira-kira Bapak mau merealisasikannya? Rencananya upacara hari Senin nanti ini, kebetulan saya nih sebagai Pembina ya. Jadi akan saya sampaikan langsung ke anak-anak, Rencana sosialisasi ya Pak ya. memberikan motivasi nih, memberikan dorongan akan kesadaran kebersihan, pentingnya kebersihan. Kebersihan. Dan juga untuk membuat poster-poster ini mungkin 2-3 hari ke depan ini akan segera saya buat. Nanti sumbernya bisa dari YouTube, mungkin bisa dari internet, saya download, nanti saya cetak.
jauh nih ya. Karena kita ini kan dalam satu komunitas kan, sekolah itu satu komunitas, satu ekosistem. Ini nanti rencana Bapak ini Bapak mau melakukannya sendiri atau nanti ada pihak yang kerjasama nanti? Kalau yang terlibat, kalau untuk sendiri mungkin tidak sulit. Sulit Kita ya. punya kolaborasi. Ya betul Pak. Rekan sejawat, Jawa. termasuk kepala sekolah. Yang saya libatkan semua wali kelas. Wali kelas ya. Ya, jadi rekan sejawat lah. Iya betul sekali Pak. Pengennya jangan cuma saya sendiri nanti. Betul lah. Takutnya tidak bisa tercapai lah harapan kita itu Pak ya. Juga termasuk kepala sekolah. Kepala sekolah. Saya dilibatkan Iya, sebagai betul sekali, Pak. pimpinan sekolah. Ya, jadi betul sekali Pak ya. Jadi nanti bagus sekali ide Bapak itu mau melibatkan stakeholder yang ada di sekolah, terutama misalnya kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga, wali-wali kelas sebagai penanggung jawab kelas, sehingga nanti kalau ada kolaborasi itu mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu bisa tercapai Pak ya. Nah itu betul sekali, baik sekali Pak rencana Bapak ini. Semoga ini mau direalisasikan dalam minggu-minggu ke depan ini. Semoga itu bisa terlaksana dengan baik Pak ya. Nah ini sekarang untuk sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, karena waktu kita ini sempit sekali Pak ya. Nanti saya yakin Bapak juga banyak kegiatan. Nah tapi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, saya sudah bisa menangkap bahwa Bapak sudah memiliki rencana konkret ke depan. Kapan mau dilaksanakan? Nah jadi sudah tahu ya kan apa yang mau dikerjakan ke depan ini. Nah sekarang saya ingin tahu nih Pak, gimana nih perasaan Bapak setelah bicaraan kita ini? Perasaan saya ini luar biasa nih, berarti saya sudah menemukan solusi dari permasalahan. Kasus dibantu oleh Pak yang tadi, dan juga dari permasalahan awal tadi yang saya sampaikan, anak ini kurang sadar. Iya betul sekali Pak. Dan juga saya ini sudah juga menemukan rencana aksi ke depan. Solusinya bagaimana, apa itu konkretnya ya. Nanti siapa saja yang Iya, terlibat, betul sekali, semua Pak. warga sekolah nanti akan saya libatkan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini bisa dapat terlaksana ya. didukung oleh semua pihak. Oke. Baik Pak ya, alhamdulillah Pak ya. Jadi Bapak sudah merasa plong lah katakanlah dengan mengadakan pembicaraan ini. Nah, saya nih nanti Pak ya, kalau nanti sudah dilaksanakan, saya pengen kabarnya juga. Gimana ya? Saya pengen tahu lah, cerita-cerita lah sedikit. Gimana nanti pencapaiannya nanti setelah kegiatan ini Pak ya. Saya menunggu itu Pak ya. Jadi baik Pak, kegiatan kita ini sudah selesai karena waktu juga Pak ya. Jadi sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tony ya. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam Pak. Ya, alhamdulillah dari proses coaching yang sudah Bapak laksanakan itu sudah berjalan dengan baik dan sangat sempurna sekali Pak. Iya. Nah, tapi sebelum Bapak melakukan proses coaching ini, saya kan pernah menanyakan Iya, betul sekali Pak. tentang indikator ketercapaian. Nah, kira-kira indikator ketercapaian yang mana yang sudah Bapak terapkan dalam proses coaching tersebut? Baik Bapak ya, jadi alhamdulillah tadi proses coaching tadi kalau menurut saya sudah berjalan sesuai alurnya. Dalam hal ini ingin melihat alur Tirta, indikator alur Tirta. Jadi saya memulainya dengan menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah, lalu dilanjutkan kemudian melihat bagaimana langkah yang dilakukan oleh coach untuk menyelesaikan persoalannya, dan kemudian ada juga tahapan terakhir yaitu ada tanggung jawab atau komitmen dari coach untuk menyelesaikan masalah itu, dan itu sudah berlangsung baik Pak. Nanti tadi coach tadi sudah terbuka mengungkapkan persoalannya, bagaimana langkahnya, kemudian kapan dia akan melakukan, itu sudah terlaksana semua Pak. Alhamdulillah. Jadi bisa saya simpulkan Pak, sebagai observer, saya melihat Pak Yan sebagai coaching sudah melakukan prosesnya dengan bagus sekali, sudah menanyakan tujuan, sudah menanyakan identifikasi masalah, rencana aksi sampai tanggung jawab, dan itu sangat sesuai sekali dengan alur kita. Iya betul Pak. Dan satu hal yang dilihat dari proses coaching yang Pak Yan sudah laksanakan itu adalah
Pak Ian sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Iya, kepada coachingnya. Nah, kemudian Pak Ian saya simpulkan sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching gitu. Iya, iya, Nah, betul. saya sekali lagi mengucapkan selamat Iya, iya. kepada Pak Ian. Terima kasih Pak atas apresiasinya itu, terima kasih Pak. Nah, tapi ada satu hal pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Pak Ian sebelum kita akhiri percakapan kita pada siang hari ini, Pak. Dari yang sudah Bapak Ian lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Nah, dari 3 kompetensi di awal tadi, Pak, saya sebetulnya sangat tertarik ingin mengembangkan kompetensi tentang bagaimana kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot, Iya, Pak. iya. Karena ini penting. Iya. Jadi, dari kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot itu saya berharap bisa berkontribusi dalam membantu, paling tidak bisa memberikan yang terbaik lah kepada rekan-rekan yang memposisikan diri sebagai coach nantinya, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itu kawan-kawan nanti bisa terbuka mengungkapkan persoalannya, mereka mampu untuk mencari solusi, kemudian mereka memiliki komitmen untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi itu Pak yang ingin saya kembangkan. Ya, luar biasa sekali Pak ya. Saya sangat apresiasi sekali upaya yang sudah Pak Ian lakukan, karena ya dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Pak Ian sudah ajukan kepada coach itu, coach bisa merespon dengan baik. Betul, Pak. Dan coach juga bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Nah, mudah-mudahan Pak Ian bisa konsisten dalam melakukan proses coaching berikutnya kepada guru-guru lain yang ingin mengemukakan permasalahannya pada Pak Ian. Dan mudah-mudahan kedepannya kita lebih berkolaborasi di Pak. Kita sama-sama berbagi pengalaman sehingga memberikan kebermanfaatan bagi pendidikan khususnya di sekolah kita, Pak Ian. Mungkin demikian saja proses observasi ini, pasca observasi. Nah, mudah-mudahan sehat selalu Pak ya. Tetap semangat dan jangan lupa banyak-banyak minum kopi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Tony. Kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Pak Tony gimana kamu? Alhamdulillah sehat juga. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Ini Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Pak Irfan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita nanti hari ini Pak Irfan. Itu pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coach akan saya amati nanti Pak Irfan. Dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach nanti, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Yopan sebagai coach nanti, kira-kira sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi tuh Pak. Baiklah Pak, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan ke Pak Yopan adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ya, potensi yang akan saya kembangkan nanti adalah keadilan penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Gitu. Jadi itu ya. Yang berikutnya Pak Irfan, pertanyaan kedua, kompetensi mana nanti yang akan Pak Yopan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Secara spesifik, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah
mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan bobot kepada coach yang akan saya lakukan proses coaching nanti itu Pak. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini Pak, Ya. yang ingin saya tanyakan, indikator yang bagaimana nanti yang ingin Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini Pak? Ya, dalam proses coaching nanti saya mengharapkan coach ini dia terbuka mengenai permasalahannya dan pada akhirnya nanti dia akan menemukan solusi tentang permasalahan yang dialaminya saat ini. Gitu, Pak. Baik Pak, demikian ya para observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Iya. Terima kasih Pak atas pengarahannya. Mudah-mudahan nanti dalam melaksanakan proses coaching ini saya bisa jalankannya dengan baik dan tentunya akan memberikan kepada coach saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ian, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, kabar saya baik Pak Yopan. Yopan sendiri gimana nih? Alhamdulillah sehat. Tadi saya dapat ini informasi dari rekan, katanya Pak Ian mau mencari saya ya? Betul sekali Pak. Jadi saya ini Pak selama katakanlah sebulan terakhir dan ini semakin menguat dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi saya ini gundah Pak. Jadi gundah, katakanlah prihatin lah ya terkait proses pembelajaran yang ada di sekolah ini. Kira-kira keprihatinan itu nampaknya besar sekali permasalahan yang dialami. Betul sekali Pak, betul sekali. Jadi kalau bicara dari struktur jabatan, saya ini kan guru biasa Pak. Saya bukan wakil kepala sekolah, saya juga bukan kepala sekolah. Namun saya merasa ada kepedulian lah terhadap sekolah ini. Karena walau bagaimanapun maju mundurnya sekolah ini kan kerja sama tim Pak. Nah di sini persoalannya itu saya melihat banyak sekali kelas-kelas itu yang kosong Pak. Padahal gurunya ada. Nah jadi dari situ berangkat dari hal itu saya kemudian menjadi sangat prihatin lah karena siswa kan berkeliaran kemana-mana sementara gurunya itu kok ada di ruangan. Nah itu Pak ya. Jadi permasalahan ini kira-kira di level mana Pak? Kalau saya mengidentifikasi masalah ini sebetulnya begini Pak ya. Jadi ada dua hal lah yang saya identifikasi persoalan ini. Yang pertama itu terkait status guru itu. Jadi tanpa bermaksud untuk membeda-bedakan status guru, tetapi ini mungkin perlu jadi bahan pertimbangan juga. Jadi saya melihat pertama guru-guru yang sering meninggalkan kelas ini kebanyakan guru honor Pak. Nah, dari situ mungkin saja saya tidak berani mengambil kesimpulan lebih jauh, tapi saya berpendapat bisa jadi mereka sering meninggalkan kelas ini mungkin dari sisi pendapatannya masih kurang. Kemudian ya mau tidak mau juga kadang-kadang walaupun itu bukan hal utama, bisa jadi juga memang motivasi guru itu sendiri di sekolah itu yang barangkali memang kurang kuat untuk menjadi seorang guru. Jadi tanggung jawabnya itu kurang sepertinya sehingga kelas itu sering diabaikan, sering kosong. Nah terkait persoalan ini kalau kita lihat kondisi ideal dan tidak, bicara ideal dan tidak dari skala 1 sampai 10 ya saya melihat kondisi ini ada di angka 5 lah Pak. Ya berarti belum sesuai ekspektasi. Belum Pak, masih sangat jauh kalau dilihat dari ekspektasinya. Kalau boleh tahu Pak, harapan Bapak itu level berapa itu? Jadi kalau saya bicara harapan, keinginan saya pengennya ya sempurna, ideal kan di angka 10. Tetapi kan kalau dalam waktu singkat itu sulit mencapai itu. Tapi paling tidak saya pengennya ada di angka
7 sampai 8 lah Iya. dalam waktu dekat ini kan, paling tidak itu Pak. Berarti harus ditingkatkan lagi. Nah betul sekali Pak. Sebelumnya Pak, saya mau tanya, ada nggak usaha-usaha yang telah Bapak lakukan? Nah di sini saya ini kan, karena itu tadi saya bicarakan di awal, ini kan berangkatnya dari keprihatinan saya sebagai seorang guru. Kalau saya misalnya menegur langsung, takutnya kan salah. Iya. Karena posisi kan kita setara lah kan dengan kawan-kawan guru-guru yang lain. Jadi saya kemudian berpikir yang paling tepat untuk melakukan tindakan itu ialah wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan kepala sekolah langsung. Oleh karena itu Pak, dalam beberapa waktu ke depan ini saya sudah berpikir mau merencanakan kegiatan berdiskusi langsung dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan juga kepala sekolah untuk membicarakan terkait persoalan ini, dan sekaligus juga mungkin saya akan mengajukan sejumlah masukan untuk wakil kurikulum dan kepala sekolah agar kegiatan pembelajaran ini bisa terlaksana dengan baik. Iya, betul sekali itu Pak. Saya setuju sekali. Cuman saya ini juga Pak ya, acung jempol juga. Iya, Pak. Saya sudah apresiasi kan, Pak yang sudah berani menegur gitu kan. Sangat sedikit loh guru yang melakukan itu. Nah, kira-kira langkah konkret ke depannya kapan itu Pak? Nah, ini kan di akhir semester Pak ya. Semester minggu ini ada kegiatan ujian. Kemungkinan kegiatan ujian ini akan berakhir sekitar hari Rabu atau Kamis lah kan. Nah, saya merencanakan pada hari Kamis itu saya akan menghadap langsung wakil kurikulum dan kepala sekolah. Itu secara personal Pak ya? Iya, secara personal saya akan langsung menghadap, membicarakan masalah ini, kemudian saya juga akan memberikan masukan-masukan lah. Gimana terbaiknya untuk kondisi pembelajaran yang ada di sekolah agar guru-guru ini menyadari tugas tanggung jawabnya. Jangan lagi semester depan ada kelas-kelas kosong sementara orangnya ada di situ. Nah, itu Pak, rencana konkret saya itu seperti itu. Bagus sekali Pak. Saya melihat kayaknya Pak Yani ini sudah menemukan solusi. Iya, betul sekali Pak. Nah, mudah-mudahan rencana itu bisa terrealisasi Pak. Iya, betul sekali Pak. Kemudian ya saya mengharapkan Pak Ian juga konsisten dalam hal ini. Bagaimana caranya berupaya untuk meningkatkan motivasi mengajar dari guru ini. Karena ya kualitas sekolah itu kan dinilai dari gurunya dulu. Betul sekali Pak. Kalau gurunya sudah semangat untuk mengajar, ya otomatis siswanya juga akan seperti itu. Iya, betul sekali Pak. Jadi saya juga merasa berterima kasih Pak karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan unek-unek dari saya, mendengarkan keprihatinan saya. Jadi sekarang ini saya sudah merasa lega lah karena ada tempat bercerita. Karena selama ini rasanya masalah ini ya hanya berpusat dengan saya saja, berputar-putar di otak saya, tidak ada jalan keluar. Nah sekarang alhamdulillah saya merasa lega Pak. Nah semoga saja apa rencana baik saya ini bisa segera saya wujudkan hingga nanti ada kontribusi lah untuk pendidikan di sekolah ini Pak. Nah, jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak telah meluangkan waktu. Jadi mungkin itu saja Pak ya. Lahir Pak. Kan saya ini ada keperluan lain. Saya minta maaf dulu Nah, karena pembahasan sudah selesai dan Bapak sudah menemukan solusi terbaiknya. Nah, saya mengharapkan Bapak segera untuk melakukan eksekusi. Saya permisi Pak ya. Baik Pak. Karena saya ditunggu ini nih. Baik Pak. Terima kasih Pak ya. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah ya Pak. Depan coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching saya sempat menanyakan ke Pak Irfan tentang indikator tercapainya Pak. Nah, dari indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Irfan tadi, sebelum melakukan coaching apa sih yang sudah dilakukan Pak Irfan terkait indikator tersebut? Ya, alhamdulillah nih Pak Tony, saya sudah melakukan proses coaching tadi kepada Pak Ian.
Dari yang saya lakukan tadi, saya berusaha untuk mengikuti alur tirta, Pak. Nah, pertama saya menanyakan tujuan, kemudian sebelum percakapan kita lakukan, saya coba mengarahkan untuk Pak Ian ini mengemukakan permasalahan apa yang dialaminya. Dan saya bersyukur sekali Pak Ian terbuka orang yang mengenai permasalahan yang sedang dialaminya. Dan saya juga menanyakan informasi-informasi terkait permasalahan tersebut dan apa rencana aksi yang akan dilakukan. Dan di akhir saya meminta agar Pak Ian bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah direncanakannya gitu Pak. Baik, Pak Iwan, menurut saya ini sebagai subscriber, Bapak sudah bagus sekali dalam menjalankan coaching sesuai alur tirta, karena Pak Yopan tadi sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan coaching yang Pak Yopan coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching itu Pak Ian tadi bisa menemukan solusi dari yang permasalahan yang kita hadapi seperti itu. Jadi selain itu pada coaching Pak Yopan tadi sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Selamat ya Pak Yopan. Ya, terima kasih Pak Tony. Saya sangat terharu sekali atas pujiannya. Tapi sebelum kita akhiri Pak Yopan, saya ada satu pertanyaan lagi. Ya boleh Pak. Dari yang sudah Pak Yopan lakukan tadi, kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Yopan kembangkan? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Karena mengajukan pertanyaan berbobot ini merupakan suatu kata kunci yang coba disampaikan oleh coach kepada coach, dan coach itu bisa menjawab pertanyaan itu dengan tepat sesuai dengan harapan kita. Dan pada akhirnya dari pertanyaan tersebut coach tadi bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya gitu Pak. Biasa sekali Pak, sudah menerapkan alur tirta di situ. Sudah terlihat sekali bahwa Pak Yopan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, sudah saya lihat. Karena dari saya lihat kunci sudah merespon dan menyampaikan apa yang ingin kunci sampaikan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi di sini Pak Yopan luar biasa sekali karena ingin menggali lebih dalam lagi. Semoga kedepannya Pak Yopan lebih baik lagi ketika menjadi coach nantinya dalam kegiatan coaching di permasalahan yang lain dengan coaching yang lain, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan Pak Yopan dengan berbagai pengalaman lagi. Ya baik Pak, saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tani. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam Pak Yan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Tony? Alhamdulillah sehat Pak Yan. Pak Yan, apa kabarnya? Saya juga alhamdulillah Pak, sehat juga ya. Jadi begini Pak Tony, terkait kegiatan coaching kita hari ini kan, jadi saya hari ini memposisikan diri sebagai observer. Nanti saya akan memantau kegiatan coaching yang Pak Tony lakukan bersama Pak Yopan. Nah, sebelum kita masuk ke tahap itu, sebelumnya saya ingin berdiskusi dengan Pak Tony tentang rubrik penilaian kita pada kegiatan coaching hari ini ya. Jadi nanti Pak Tony ya, saya sebagai observer akan melihat apakah kegiatan coaching hari ini sudah sesuai alur tirta atau belum. Kemudian kompetensi apa yang ingin Pak Tony capai nanti pada saat kegiatan coaching itu. Nah, untuk melanjutkan ini, jadi saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Tony. Nah, nanti Pak Tony
kompetensi apa yang sebetulnya ingin Pak Tony kembangkan pada coaching kali ini? Pak, terima kasih. Yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh Pak. Yang pertama posisinya mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot. Gitu. Nah, oke. Jadi ada 3 kompetensi Pak ya yang ingin dikembangkan. Nah, kalau menurut Pak Tony nih, dari 3 kompetensi itu, yang mana nih yang kalau kita spesifikkan, dikhususkan lagi, kalau menurut Pak Tony, adakah dari ketiga kompetensi itu yang khusus? Oh ini mau dikembangkan, oh ini mau diobservasi. Kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Pak ya. Oke ya. Jadi selanjutnya ini Pak Tony ya, pertanyaan berikutnya saya ingin tahu nih Pak Tony ya, pada proses coaching kali ini kira-kira indikator apa nih yang ingin Pak Tony lihat dalam kegiatan ini? Yang pertama saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Oke, baik ya. Jadi tadi saya sebagai observer itu sudah mengajukan beberapa pertanyaan dan saya sudah tahu apa yang ingin Pak Tony kembangkan, apa yang Pak Tony harapkan ya. Nah selanjutnya kita nanti akan melakukan kegiatan coaching. Jadi dalam hal ini saya akan memantau coaching yang Pak Tony lakukan. Dalam hal ini Pak Tony memposisikan diri sebagai coach, Pak Yopan nanti sebagai coach. Nanti akan saya lihat alur tirtanya sudah sesuai atau belum, kompetensi yang dikembangkan sudah keluar atau belum. Nah semoga saja harapan saya kegiatan coaching kali ini sudah sesuai dengan harapan yang Pak Tony inginkan ya. Jadi selanjutnya saya persilakan kepada Pak Tony untuk melakukan kegiatan coaching ya. Oke, terima kasih Pak Yan atas kesempatan yang diberikan. Baik. Kabar nih Pak Jepang. Alhamdulillah kabar baik Pak. Tadi katanya mencari saya, siapa yang mau dibicara? Ya ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan ya Bapak terkait permasalahan yang saya alami selama proses pembelajaran di kelas, khususnya ketika saya mengajar di kelas 3. Ini permasalahan nih yang seperti apa nih Pak? Coba ceritakan kepada saya. Begini Pak, tadi sebelum saya kesini saya mengajar di kelas 3. Materinya itu tentang pasar. Jadi saya sudah mengajar selama 2 jam pelajaran. Saya merasakan siswa itu kayaknya kurang termotivasi untuk belajar Pak. Karena saya melihat anak-anak ini cenderung tidur, kemudian ada beberapa anak yang sering keluar masuk, dan saya merasa apa yang salah dalam diri saya ini Pak. Apakah metode yang saya gunakan atau memang anak-anak itu sendiri yang tidak termotivasi belajar dengan saya? Itu yang menjadi dilema saya saat ini Pak. Jadi anak-anak tuh sering tidur di dalam kelas, Iya. yang Pak pernah mengajar keluar masuk mandir gitu. Iya. Jadi pengennya Pak Yopan tuh seperti apa suasana di dalam kelas Pak Yopan? Ya, pengen saya siswa ini aktif, kemudian mereka ini semangat dalam mengikuti pelajaran saya. Sehingga ya saya senang juga Pak. 2 jam pelajaran saya mengajar mereka, mereka happy, senang, menikmati pelajaran, dan setelah selesai pelajaran ada sesuatu ilmu yang mereka dapatkan. Itu yang saya harapkan Pak. Jadi anak tuh aktif di proses pengajaran. Iya benar sekali Pak. Dari yang Pak Yopan sampaikan tadi, kira-kira berada di level berapa kondisi anak atau kondisi kelas yang Pak Yopan rasakan dari 1 sampai 10 tuh sekarang nih posisi berapa Pak? Saya merasakan kalau
motivasi siswa saya melihat rentang nilainya itu 4 Pak. 4. Sangat rendah sekali. Jadi itulah yang ada di dilema saya Pak. Jadi berada di posisi 4. Ya. Sekarang dari posisi 4 ini Pak Yopan pengennya naik ke posisi atau level berapa? Paling tidak anak-anak ini bisa meningkat motivasinya menjadi level 8. Gitu Pak. Jadi naik dari 4 ke posisi 8. 8. Selama ini kira-kira langkah-langkah apa saja yang sudah Pak Yopan melakukan untuk meningkatkan dari level 4 ke level 8? Langkah-langkah seperti apa yang sudah Pak Yopan lakukan? Ya sebelumnya saya sudah mempersiapkan nama FPP sudah saya siapkan. Nah, kemudian saya juga menyiapkan metode pembelajaran dan saya juga menyiapkan media pembelajaran. Jadi tadi malam itu Pak saya membuat media pembelajaran PowerPoint. Nah, saya sudah tampilkan media PowerPoint itu menggunakan proyektor. Dan tadi malam itu saya juga download dari YouTube tentang fenomena yang terjadi di pasar dan itu sudah saya tampilkan juga. Nah, kemudian saya juga sudah membuat lembar kerja bagi mereka yang bisa mereka kerjakan dari kasus-kasus yang kita paparkan melalui media tadi. Nah, itulah Pak yang saya rasakan kayaknya metode-metode dan media pembelajaran seperti itu belum efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa gitu. Jadi poin sudah menggunakan video sudah Ya. dari langkah-langkah yang sudah Pak Yopan lakukan tadi, kira-kira ke depan rencana yang akan Pak Yopan lakukan seperti apa? Nah begini Pak, saya sudah lakukan evaluasi, rupanya tidak efektif apa yang sudah saya persiapkan tersebut. Nah saya melihat ada rekan saya di pembelajaran yang lain, itu kayaknya mereka ini siswa-siswanya itu aktif sekali dan semangat sekali dalam pembelajaran. Nah kemudian saya perhatikan guru itu rupanya menggunakan pembelajaran berbasis Android. Nah jadi dari rasa itu saya ingin sekali belajar dengan beliau karena ya melihat keaktifan siswa, melihat semangat belajar mereka, saya jadi termotivasi juga untuk belajar dengan guru tersebut, yaitu menerapkan pembelajaran berbasis Android. Nah itu yang saya lihat sekarang itu Pak. Jadi dari pengamatan Pak Yopan di kelas yang lainnya, Iya. itu siswa itu belajar menggunakan berbasis Android. Jadi itu cukup menarik Pak Yopan. Nah dari rencana ini kapan mau dilaksanakan, mau dieksekusi kira-kira Pak? Rencananya dalam 3 hari ke depan saya akan belajar dengan guru tersebut bagaimana mengoperasikan Android dalam menyongsong sarana pembelajaran itu. Jadi bagaimana guru tersebut bisa mengaplikasikan pembelajaran bahasa Android itu dalam pembelajarannya. Iya. Nah, itu yang akan saya pelajari selama 3 hari ke depan. Mudah-mudahan dalam waktu 3 hari itu saya bisa belajar dan bisa mencari permasalahan ini dan menemukan solusinya. Dan di pertemuan berikutnya saya bisa menerapkan pembelajaran berbasis Android di kelas 13 itu Pak. Berarti kurang minggu depan Pak. Minggu depan insya Allah akan saya usahakan. Oke, mudah-mudahan dapat terlaksana. Nah dari rencana tadi, terus jadwal yang sudah Pak Yopan tentukan, siapa saja nanti yang akan dilibatkan dari rencana atau langkah-langkah yang sudah Pak Yopan susun sedemikian rupa, dan juga rencananya mau ke depan yang dilibatkan untuk membantu Pak Yopan nanti siapa saja Pak? Ya rencananya guru yang sudah menerapkan itu. Kemudian saya meminta juga kepada rekan sejawat yang satu mata pelajaran dengan saya akan diskusikan bagaimana bagusnya di poin-poin mana pembelajaran berbasis Android itu bisa diterapkan. Nah, jadi dalam hal ini saya berusaha untuk berkolaborasi dengan 2 rekan guru, yaitu guru yang pernah menerapkan pembelajaran berbasis Android dan juga guru yang sama-sama mengampu pembelajaran ekonomi. Berarti nanti Pak Yopan mau berkolaborasi dengan 2 orang guru. Iya. Nah,
Yang pertama yang saya tangkap tadi, guru yang sudah menerapkan Iya. sistem ini, dan juga guru akan sejawat mapel yang sama. Mapel yang sama. Jadi, mudah-mudahan berjalan lancar kolaborasinya nanti. Nah, dari apa yang kita bicarakan ini, kira-kira kesimpulan apa yang Pak Yupan bisa tangkap ini? Ya, kalau saya sangat senang sekali Pak. Pertemuan ini pertama memberikan refleksi bagi saya. Iya. Saya menyadari bahwa ya, selama ini metode pembelajaran yang saya terapkan itu tampaknya kurang tepat. Apalagi anak-anak ini kan berbeda zamannya dengan kita. Iya. Zaman sekarang ini kan arah pembelajaran kita adalah berbasis IT. Nah, jadi saya introspeksi, saya akan berusaha mengubah gaya belajar saya, kemudian gaya saya untuk menyiapkan metode atau media pembelajaran menjadi lebih update lagi. Kemudian saya akan berusaha untuk belajar Pak. Iya. Belajar terutama menggunakan aplikasi Android dalam proses pembelajaran. Dan itu sangat termotivasi sekali bagi diri saya. Saya akan berusaha mengubah itu dan memposisikan diri saya di kelas itu siswa ini bersemangat. Pak Ipan, mudah-mudahan nanti setelah pembicaraan kita ini siswa Pak Ipan menjadi lebih semangat lagi, Pak Ipan juga lebih kreatif lagi nanti dalam mengajar, juga kolaborasi yang Pak Ipan sampaikan tadi dapat berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan harapan. Baik, itu Pak Ipan, semoga sukses dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Saya sudah tercerahkan. Ya. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah ya Pak Tony, coachingnya tadi saya perhatikan sudah berjalan dengan baik dan lancar ya. Nah, tadi kita sudah melakukan tahap pra observasi, di mana tadi saya sempat menanyakan indikator apa yang diinginkan oleh Bapak tadi ya. Nah, terkait indikator tersebut, apa nih yang sudah Bapak lakukan tadi? Baik, Pak Jan, alhamdulillah saya tadi sudah menyelesaikan proses coaching gitu ya. Dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, Pak Jan. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi Pak Jan. Sebelum dengan cara menanyakan kepada kunci informasi yang terkait dengan permasalahannya. Dan kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi pada haji yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu, Bapak ya. Ya baik ya, tadi berdasarkan observasi saya tadi saya lihat Ibu Bapak sudah bagus sekali dalam menerapkan alur tirtanya. Mulai tadi saya perhatikan dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian menanyakan rencana aksi, dan terakhir juga pada tanggung jawab menanyakan komitmen dari coachnya bagaimana ya. Jadi sudah berupaya menggali informasi dan kemudian berusaha agar coachnya menemukan solusi atas persoalan yang dia hadapi. Nah itu sudah sangat baik sekali Bapak ya. Nah tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, saya ingin tahu lagi lebih lanjut. Kira-kira dari kompetensi itu apa yang ingin Ibu kembangkan lagi kalau menurut Bapak? Baik Bapak Yan, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari hasil coaching tadi itu mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot tersebut sesuai dengan kata kunci Pak Yan yang disampaikan oleh kunci, saya dapat menggali informasi
informasi lebih mendalam lagi dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Supaya Ya luar biasa sekali Pak Tony ya. Jadi tadi alur tirtanya sudah dapat, prinsip coaching juga sudah keluar, kemudian juga kompetensi inti yang ingin dikembangkan juga sudah dapat juga Pak Tony ya. Jadi tapi di sini tadi Bapak ingin lebih memperdalam lagi tentang kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Ini menarik sekali karena dari pertanyaan berbobot itulah kita bisa membantu dalam melepaskan persoalan-persoalan yang ada pada diri coach ya. Jadi semoga Bapak ini kedepannya Bapak bisa lebih berkontribusi lagi dalam membantu rekan-rekan yang memiliki berbagai persoalan sehingga persoalan-persoalan mereka itu menemukan solusi yang terbaik untuk coach. Nah, mungkin ini luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini Bapak ya. Semoga dalam kegiatan-kegiatan berikutnya saya lebih ingin memperdalam lagi pembicaraan kita sehingga saya juga dapat pengalaman yang berarti. Jadi mungkin cukup sekian dulu Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam.